warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Win Pratiwi. Perkenalkan nama saya Rika Budian. Perkenalkan nama saya Vanessa Antipatonta. Perkenalkan nama saya Wisata sejarah di Makam Tondonegoro Pati merupakan salah satu wisata sejarah religi yang mengesankan di pusat kota Pati, Jawa Tengah. Makam Raden Tondonegoro berada di sebelah kantor Bupati Pati. Raden Tondonegoro adalah anak tunggal dari Bupati pertama bernama Adipati Tombronegoro. Sementara itu, nama kecil Raden Tondonegoro adalah Raden Tondo. Lantas, setelah memerintah Kabupaten Pati pada sekitar 1330, Raden Tondo mendapatkan gelar Adipati Tondonegoro. Adipati Tondonegoro tidak punya keturunan sehingga masa pemerintahan Kabupaten Pati selanjutnya dilanjutkan oleh para pembesar atau penggede di Pati. Pergantian dari masa pemerintahan Adipati Tondonegoro menuju beberapa pembesar Kabupaten Pati terjadi sekitar tahun 1398. Kabupaten Pati sejatinya berawal dari peperangan antara Kadipaten Paranggaruda dan Kadipaten Carangsoko, yang kemudian dimenangkan oleh Carangsoko, dengan raja atau penguasanya adalah Adipati Puspahendungjoyo. Sementara itu, pemerintahan Adipati Puspahendungjoyo dilanjutkan oleh Kembangjaya sebagai panglima perang dan Abdi Puspahendungjoyo. Di tangan Kembangjaya inilah Paranggaruda dan Carangsoko disatukan dengan nama Kadipaten Pesantenan Pati, di mana pusat pemerintahannya dipindah di Desa Kemiri. Adipati Kembangjaya setelah mendirikan Kadipaten Pesantenan Pati kemudian bergelar Jayakusuma. Wasis Jayakusuma ini memiliki putra bernama Raden Tombro yang kemudian saat memerintah Pati dikenal dengan Raden Tombronegoro. Raden Tombro memiliki anak bernama Raden Tondo. Dengan mengetahui leluhur kita pada masa lampau, kita akan tahu perjuangan leluhur untuk kemudian kita tiru dan kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, wisata sejarah di Makam Tondonegoro Pati menjadi refleksi penting untuk mencintai negara. Tondonegoro. Nah, ini kan dulunya waktu kecilnya kan di Kemiri, Desa Kemiri. Nah, orang tuanya dulu kan menjadi Adipati Tombronegoro yang pertama. Itu makamnya di Kaborongan, di sebelahnya Panti Rukmi. Nah, belum tahu Panti Rukmi. Simpang ini ya Pak? Ya. Simpang barat ini. Simpang ini ke barat terus masuk. Uas ke dalam. Galaksi. Galaksi ke dalam. Itu Panti Rukmi. Itu orang tuanya dulu kan jadi Adipati yang pertama di Kota Pati. Nah, setelah dia lahir, terus orang tuanya pindah di Kabupaten Kota Pati sini. Ya, waktu dulu itu dia menetap di kabupaten. Nah, ini rumahnya dulu. Nah, setelah orang tuanya itu meninggal pada tahun 1200 berapa tuh itu. Nah, terus Adipati ibunya itu kan masih Condronegoro, Condro. Nah, kecilnya itu namanya Condro, Raden Condro. Nah, setelah tahun 1330, nah, dia diangkat menjadi Adipati yang kedua di Kota Pati ini. Nah, setelah itu dia membangun semua seperti fasilitas masjid. Nah, itu. Nah, mau meneruskan apa yang didamkan sama orang tuanya itu Adipati Tombronegoro. Dia menjabat jadi bupati itu tahun 1300 kalau nggak salah 30. Nah, jadi dia itu umur 20 tahun dia sudah menjadi menjabat menjadi Adipati yang kedua. Nah, setelah itu sampai 98. Nah, dia itu sudah bapak. Setelah itu diteruskan sama Adipati Mangunoneng. Nah, gitu. Jadi
Jadi Adipati Tondonegoro ini nggak punya putra. Belum menikah. Ya kurang tahu saya. Ya. Tidak ada generasi penerus kan? Iya. Jadi ini diteruskan sama punggawanya. Sing oneng nih kok. Iya, mangun oneng. Mangun itu Ya. punggawa. Ya. Jadi di makamnya di Puri. Sing sudah ibu. Ya, makam pahlawan. Oh, Nah, oke. itu. Setelah itu. Nah, sampai sekarang mangun oneng ya. Terus diteruskan lagi sama masih keturunan Adipati Mas. Jadi ini masih generasi keberapa gitu. Setelah itu sampai sekarang ini alhamdulillah Pati ini sudah keadaan aman. Ya. Jadi makamnya yang orang tuanya Adipati yang pertama itu di barat kabupaten, Pantirung ya Bantirogi. Yang Adipati kedua di timurnya kabupaten.